Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita kembali bertemu ya. Alhamdulillah kita sudah melakukan PTS, tentunya atau khususnya di mata pelajaran kewirausahaan, produk kreatif dan kewirausahaan ya. Dari hasil PTS kemarin ya, banyak atau hampir semua dari kalian itu di bawah nilainya di bawah. Saya tidak tahu kenapa ya. Banyak sekali yang di bawah KKM ya, padahal saya sudah memberikan materi ya, bahkan saya sudah meng-share materi itu, dan saya juga sudah menjelaskan lewat video pembelajaran. Nah, kemudian saya juga berikan kisi-kisinya nih, apa saja sih yang keluar, yang bakal keluar di PTS. Nah, tetapi hal itu sia-sia ya, atau mungkin kalian tidak belajar atau kalian tidak memahaminya. Maka dari itu saya membuat tugas atau memberikan kalian tugas remedi ya. Pembelian tugas remedinya itu apa? Yaitu kalian mewawancarai wirausahawan yang ada di lingkungan kalian ya, dengan dibuat makalah. Itu hasil wawancaranya atau hasil laporannya. Nah, yang saya garis tekankan ya, kebanyakan dari kalian juga ada yang belum tahu wirausaha itu apa. Tugas itu bagaimana sih mengerjakannya? Ada yang tanya ke saya, Bu, pedagang lok-lok itu wirausaha bukan? Bu, kalau pedagang capcin itu atau boba itu wirausaha bukan sih loh? Saya merasa gimana gitu ya. Saya itu materi itu sudah saya jelaskan di awal pertemuan gitu, tetapi kok masih ada yang belum mudeng ini ya. Mungkin saya dan juga kalian juga harus mengintrospeksi lagi, atau harus bisa mencari informasi-informasi lagi, atau mungkin pemahaman atau penyampaian saya belum kurang, atau kalian juga yang tidak melihat video saya itu kan bisa. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini saya tidak akan membahas materi selanjut dari kemarin, tetapi saya akan membahas mengenai tugas yang saya berikan. Dari tugas yang saya berikan itu ternyata masih ada atau masih banyak beberapa yang belum paham akan wirausaha ya. Itu dasarnya. Jadi saya tekankan lagi bahwa wirausaha itu adalah suatu kegiatan berbisnis ya, kegiatan memiliki usaha, mengelola usaha dengan mengidentifikasi peluang-peluang usaha yang ada dan memanfaatkan sumber daya usaha yang ada dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau mendapatkan penghasilan serta menciptakan lapangan pekerjaan. Yang ditekankan di sini adalah memiliki usaha, mengelola usaha, dan mendapatkan keuntungan dan menciptakan lapangan pekerjaan. Orang berwirausaha itu adalah wirausahawan namanya. Contohnya apa? Contohnya banyak ya, penjual sarapan, pedagang kaki lima itu juga wirausaha, pedagang di pasar, pedagang sayuran ya, toko sembako itu juga wirausaha, kegiatan wirausaha gitu. Capcin, dagang kebab, bakso, mie ayam ya, apa depot air minum, entah itu pom bensin eceran, itu semua kegiatan wirausaha. Karena dia memiliki usaha, dia mengelola, dia memasarkan, dia mendapatkan keuntungan ya. Contoh lagi di bidang jasa ya, ada jasa cuci motor, cuci mobil, ada jasa penjahit, ada jasa sol sepatu, jasa las elus ya, itu nggak boleh ya. Terus ada jasa pijat ya, itu bisa. Nah, itu adalah sebuah wirausaha. Servis komputer itu juga wirausaha ya. Jadi kan kalian itu kan kelas 11 ya, kalian itu akan PKL. Nah, kalian di situ PKL itu di tempat sebuah usaha. Misalkan contoh yang di jurusan MM ya, misalkan di apa itu namanya fotokopian. Nah, di fotokopian itu kan sebuah wirausaha. Fotokopi itu kan wirausaha. Nah, kalian PKL itu kalian sebagai pekerja ya, tapi si pemilik fotokopian itu adalah seorang wirausaha gitu. Nah, kalian pasti akan merasakan di situ kalian menjadi karyawan, kalian bekerja, kalian diperintahkan. Nah, itu bagaimana rasanya? Berbeda dengan seorang wirausaha yang punya usaha itu malah ibaratnya yang memberikan tugas, yang mengarahkan,
yang ya mengarahkan pekerja-pekerjanya atau karyawannya. Jadi seorang wirausaha itu adalah bosnya gitu, bos dalam usaha itu. Nah, tinggal kalian mau milih kemana. Kalian kan SMK itu bisa BMW ya, B bekerja ya karena sebagai karyawan ya, terus M-nya melanjutkan kuliah. Kalian juga seorang lulusan SMK juga bisa melanjutkan kuliah ya. Kemudian W itu ya wirausaha. Kalian mau wirausaha apa? Mau jadi pekerja gitu. Kalau menjadi wirausaha itu kalian menjadi bosnya, kalian bisa mengatur. Tapi kalau karyawan, kalian diatur sama bosnya tersebut kayak gitu ya. Nah, sebelum mulai usaha ya, ada yang namanya peluang usaha. Peluang usaha itu apa sih? Kata-kata peluang itu kan kesempatan. Nah, tinggal usahanya masuk, berarti kesempatan untuk mencari usaha ya. Sumber-sumbernya dari mana? Ya, yang pertama ada diri kita sendiri atau diri sendiri ya. Misalkan kita hobi ya, memiliki hobi atau bakat kita dalam kegiatan wirausaha, maka itu akan itu bisa dilanjutkan atau diteruskan untuk berwirausaha. Misalkan saya hobinya ini nih, meracik makanan, resep-resep makanan, membuat makanan, coba-coba membuat makanan kekinian. Nah, itu bisa dimodifikasi lagi atau bisa diteruskan untuk berwirausaha. Bagaimana? Contohnya, aku buka jasa nih, kamu pesan apa besok? Makanan ini dong, pizza telur atau pizza sosis. Nah, buatan rumahan atau buatan kita itu bisa dijual. Lambat laun itu nanti akan berkembang gitu kalau kalian memang ya memiliki jiwa-jiwa wirausaha, sikap-sikap perilaku wirausaha kayak gitu ya. Nah, kemudian ada dari lingkungan. Nah, kalau lingkungan itu berarti kita melihat lingkungan sekitar kita yang ada gitu ya. Misalkan contohnya saja di SMK Astrindo. Di SMK Astrindo yang belum ada usaha di situ tuh usaha apa sih? Kita melihat ya. Misalkan, wah, di sini kan lagi Covid. Wah, di sini kan ketentuannya sekarang nggak boleh keluar lingkungan sekolah untuk beli jajan. Maka bisa digunakan peluang itu. Ya, bisa membuat kantin di dalam sekolahan. Nah, itu sudah salah satu peluang itu. Peluang sumber dari lingkungan itu kan bisa. Nah, kemudian ada dari konsumen. Kalau dari konsumen itu kaitannya dengan dia sudah memiliki usaha, kemudian konsumen itu memberitahu, kamu buka ini sih atau tambahin menu ini sih, rasanya dibanyakin lagi sih. Nah, itu kan sebuah peluang usaha. Untuk apa? Untuk kemajuan usaha kita atau kreativitas inovasi usaha kita ya. Agar tujuannya apa? Ya, tujuannya agar si konsumen itu tidak bosan ya. Nah, tidak bosan dan usaha kita itu terus berkembang, terus maju di dalam ketatnya persaingan global ini gitu. Karena banyak sekarang ini yang seorang yang berwirausaha ya. Nah, kemudian ada dari perubahan yang terjadi. Contoh nyatanya karena ada pandemi Covid. Nah, itu kan membuat karyawan dari pabrik itu kan di PHK ya. Akibat di PHK tersebut, maka karyawan tersebut nganggur. Nah, si karyawan itu kebanyakan sekarang yang tadinya karyawan menjadi wirausaha ya, karena di PHK terus nganggur. Mendingan saya usaha ini. Makanya kan sekarang banyak sekali ya usaha-usaha mulai ya, yang saya tahu sih ya geprek banyak banget. Terus minuman es, boba itu juga banyak gitu ya. Nah, maka dari itu gimana sih caranya agar usaha itu, kita sudah membuat usaha, terus usaha itu bisa maju, bisa dipertahankan, bisa berdiri, bisa jalan terus. Nah, yaitu contohnya ya, kalian harus bisa berkreasi, berinovasi ya. Jangan hanya monoton. Karena konsumen sekarang itu yang pertama itu keunikan ya, kemudian kekinian, dan mencari usaha-usaha yang estetik gitu ya. Kalau soal rasa itu nomor 2 menurut saya. Jadi, nah, itu adalah kreasi kalian sendiri. Nah, itu saya tekankan di situ ya. Jadi pertemuan kali ini membahas itu saja. Saya harapannya ya kalian sudah
lebih paham lagi ya. Tugas-tugasnya juga sudah harus dikerjakan. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.